tersinggung saya kalau gitu. Jangan. Wartawan jangan. Jangan masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramun, para ulama, para sesepuh, wabil khusus Pak Ustadz Husni Da'i selaku Ketua DKM, didampingi oleh Pak Arjuna dan Pak Rustandi, Pak Dr. Irwan Rauf sesepuh kita, dan juga Pak Udin Samsudin. Demikian pula Pak Budiarjo, alhamdulillah hadir sesepuh kita. Pak Ius dan Pak Yudis yang dengan setia menjemput setiap satu bergantian. Pak Suswono ada? Oh iya ada, nggak kelihatan. Pakai baju batik jadi nggak ketara. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tidak lupa imam kita Pak Iskandar. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih membaca kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 104. Waruwiya Abdullah ibnil Haris, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya Abdullah bin Haris an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala syaka nabiyyun minal anbiya ila rabbih. Melapor salah seorang nabi di antara nabi-nabi kepada Tuhannya. Faqala, nabi itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, al-abdul mu'min yuti'uka, seorang hamba yang beriman dia taat kepada engkau, wa yajtanibu ma'asika, dan dia juga menjauhkan diri dari maksiat kepada engkau. Dia taat, dia enggak maksiat. Tadwi anhu dunya. Tapi anehnya dia dijauhkan dari dunia.
dia hidupnya melarat. Padahal dia rajin ibadah dan dia juga meninggalkan maksiat. Tapi kenapa ya Allah? Dia itu kau jauhkan dari kekayaan dunia. Wa ta'ridu lahul bala. Bahkan engkau mencurahkan kepada dia berbagai macam cobaan. Banyak cobaan yang kau timpakan kepada dia. Padahal dia orang taat, padahal dia orang yang tidak maksiat. Tapi kok dari dunia dia jauh dan bala selalu datang kepada dia. Kenapa ya Allah? Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya. Annal ibad li. Hamba itu semuanya milik aku. Hamba itu milikku. Wal bala Oh ya. Wa yakunul abdu al kafir, tapi ada hamba yang kafir. Tadi yang taat ya. Sekarang ada hamba yang kafir. La yuti'uka, dia tidak taat pada engkau ya Allah. Wa yajtari alal ma'asika, dan dia justru selalu mengerjakan maksiat kepada engkau. Tara salat, dalam puasa, kafir manehna. Tapi tadwi anhul bala, kau jauhkan dia dari cobaan. Dia kafir, dia tukang maksiat, tapi tidak pernah dapat cobaan. Aneh. Kalau tadi yang sebaliknya, dia beriman, dia taat, dia tidak pernah membantah, tapi dia dari dunia nggak dapat apa-apa, dan juga dia itu selalu mendapatkan cobaan dan ujian. Yang kedua ini orang kafir, dia itu tidak taat kepada engkau ya Allah. Dia itu justru maksiat kepada engkau ya Allah. Dia kau jauhkan dari bencana. Wa tabsutu lahu dunya, malah dia rizkinya banyak banget. Pak Udin, beunghar kasida medah meduh. Pak Arjuna kaya banget ya. Duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus-bagus, banyak lagi. Padahal kafir dia. Padahal dia tidak pernah taat. Padahal tara sholat, tara puasa. Maka ketika itulah kemudian fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Allah mewahyukan kepada Nabi yang bertanya itu. Kata Allah, annal ibad li. Hamba itu semuanya milik aku. Yang baik, yang jelek, milik aku. Bala juga, wal bala li. Aku yang menurunkan bala. Aku yang menurunkan bencana. Wa kullu yusabbihu bihamdi. Semuanya
cobaan-cobaan itu, hamba-hambaku itu selalu memuji aku dengan mengucapkan alhamdulillah. Fayakunul mu'min alaih minadz dzunub. Tapi ketahuilah oleh kamu, kalau ada orang yang beriman melakukan dosa, fa'adwi anhu dunya, aku jauhkan dia dari dosa, dari dunia. Aku beri dia dunia. Pak Arjuna, duitna bokek wae. Wa a'rada lahul bala, dan aku timpakan kepada dia justru cobaan. Fayakunu kafaratun lidzunubihi. Maka cobaan itu, bencana yang ditimpakan itu, tahu nggak kamu, hai Nabi, semuanya itu kafaratun, kifarat, penghapus lidzunubihi. Tahu nggak kamu, kalau orang yang beriman itu mendapat cobaan, itu berarti dia dengan mendapatkan cobaan, dia dihapus dosa-dosanya. Tapi kalau orang yang kafir mah, karena dia tidak dapat cobaan, ya dosanya numpuk. Dosanya numpuk Pak Udin. Hatta yalqani fa'adzihi bihasanatihi. Orang yang beriman itu setelah diampuni dosa, dia akan bertemu dengan aku dengan balasan dari segala amal kebaikan. Itu kenapa orang yang iman mah, orang yang taat mah nggak dikasih dunia banyak-banyak. Karena nanti dia kalau diberi cobaan, kalau dia sabar, maka cobaan itu akan menghapus dosa-dosanya Pak Udin. Jadi Pak Udin namun menang coba, alhamdulillah Pak Udin. Sebab Pak Udin gak sadar bahwa dengan cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada Pak Udin, itu akan menghapus dosa. Pak Udin nanti haji, bukan mustahil Pak Udin pada waktu haji Pak Udin itu rajin sholatnya ke masjid, taat, tawafnya rajin, umrohnya beberapa kali. Tapi Allah berikan cobaan aja. Kadang-kadang cobaannya nggak dapat tempat duduk. Kadang-kadang cobaannya kehilangan. Kadang-kadang cobaannya papisah jeung pamajikan. Kemana buah eta pamajikan? Sabar Pak Udin, jangan begurutu, terima cobaan itu dengan baik. Insya Allah cobaan itu justru menghapus dosa-dosa Pak Udin. Dosa-dosa Pak Udin sebelum berangkat, mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan yang tidak disadari. Dengan cobaan yang diberikan oleh Allah di Mekah itu kifarat dari dosa. Orang kafir mah nggak diberi cobaan, dia malah diberinya dunia banyak-banyak.
Cobaan nggak ada buat dia, leha-leha. Maka dengan demikian segala dosa-dosanya wa yakunul kafir lahu as-sayyi'at. Orang yang kafir baginya banyak sekali kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan. Fa'absata lahu fir rizqi. Maka Allah melapangkan kepada dia rizki. Yang kafir, Pak, rizkinya banyak. Adri anhul bala, dan kepadanya dijauhkan dari coba, hatta yalqani, sampai menghadap aku, fa'ajzihi bisayyi'atihi, maka segala kejelekannya, segala maksiatnya saat itu aku balas. Gak ada pengampunan karena gak ada coba. Kalau ada coba mah justru coba itu yang menghapus dosa. Tapi buat orang yang tidak ada cobaan, dia itu kalau dia tidak dapat cobaan, maka dosa-dosanya tetap akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hadirin, kemarin saya ke Serang. Ternyata keponakan saya meninggal dunia. Naik motor ketabrak truk, mencelang ke tengah jalan. Datang truk menabrak dia yang sedang terbaring di tengah jalan. Kepalanya hancur, pecah. Sampai ketika dimandikan nggak bisa karena darahnya terus mengalir, nggak berhenti. Ketika saya diminta menyambut atas nama keluarga, saya berkata, para hadirin, keponakan saya ini yang bernama Raden Rahmi Widayanti, dia adalah orang yang baik. Dia orang yang setiap pagi saya bangunkan. Setiap pagi saya bangunkan. Dan setiap saya bangunkan dia akan menjawab, Alhamdulillah Om, saya sudah bangun dan saya sudah siap tahajud. Lalu dia salat tahajud, salat witir. Dia nggak punya suami, tidak punya anak. Tapi titelnya seabreg-abreg. Profesor, doktor, apalagi itu tambahan titelnya. Karena dia kaprodi di Untirta. Saya katakan dia orang yang baik. Saya minta bapak-bapak yang menyaksikan dia orang baik menjawab apa yang saya tawarkan. Maka saya katakan,
Hadirin sekalian yang saya hormati, saya bersaksi bahwa keponakan saya Wiwin ini, Rahmi Winarti, adalah orang yang baik. Bapak-bapak menyaksikan enggak? Hiya min ahlil khair. Ngejawab Pak, jamaah, khair, khair. Tapi setelah selesai sholat, ada seorang profesor doktor yang mendekati saya. Pak Kiai, itu emang ada sunnahnya bahwasanya kita harus menyaksikan yang meninggal ini orang baik? Saya bilang iya. Memang perintah Nabi. Jadi bapak-bapak jangan nganggap nanti kalau saya ada yang meninggal saya berkata, hadza min ahlil khair. Bapak jawab semuanya khair. Itu bukan main-main, itu perintah Nabi. Pak Arjuna jangan nganggap itu buatan saya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya saya bilang begini, satu hari Nabi sedang berkumpul. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Maka salah seorang di antara yang kumpul bersama kami, kata Nabi, ada yang bertanya, ini jenazah siapa yang lagi digotong? Maka ada sahabat yang berkata, oh itu si Anu. Lalu berkatalah semua yang hadir, oh dia adalah orang yang baik. Huwa min ahlil khair. Ketika Nabi mendengar kata-kata itu, Nabi menjawab, wajabat. Wajabat. Tapi pada satu ketika ada lagi jenazah yang lewat. Sahabat bertanya-tanya, siapa ini jenazah yang lewat sekarang ini? Ada yang berkata, oh ini si Anu. Oh dia mah atuh orang jelek, ahlus syar, orang jahat. Iya, memang orang nggak benar dia mah. Semua mengatakan dia bukan orang benar. Maka kata Nabi, wajabat. Kata Nabi, wajabat. Sahabat bingung. Di antaranya Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa pada jenazah yang pertama ketika kami mengatakan dia min ahlil khair, kamu mengatakan wajabat. Tapi ketika yang kedua, kami semuanya mengatakan dia adalah orang yang jelek dan jahat, kau mengatakan juga wajabat. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya yang pertama, wajabat. Dia wajib masuk surga. Karena disaksikan oleh orang banyak, dia adalah orang baik. Disaksikan oleh orang banyak, dia orang baik. Min ahlil khair. Pasti masuk surga. Sementara yang kedua, semua orang menyaksikan bahwa dia orang jelek, orang jahat. Maka aku katakan wajabat. Dia wajib masuk neraka. Nah oleh karena itu, kalau saya ada yang meninggal, saya disuruh baca doa di sini, iya kan? Sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada semuanya, bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati.
Saya ingin bapak-bapak menyaksikan bahwa jenazah yang kita akan salatkan ini adalah min ahlil khair. Maka semuanya menjawab khair. Begitu kan? Itu bukan buatan saya, Pak. Pak Arjuna, bukan buatan saya. Jangan protes kepada saya ya. Pada Nabi. Nabi yang mengatakan orang yang disaksikan oleh orang banyak dia min ahlil khair masuk surga. Tapi kalau orang itu disaksikan Pak Rustandi oleh orang banyak min ahli syar masuk neraka. Orang itu kemarin terbengong-bengong. Emang ada hadisnya Pak? Ya adalah. Saya nggak akan ngomong tanpa dasar. Saya nggak akan bicara tanpa dasar. Saya bicara itu ada dasarnya yaitu sabda Nabi. Harusnya kemarin saya kesana lagi Pak 7 harinya. Tadinya saya mau bawa kitabnya. Mau saya tunjukkan. Nih kitabnya. Tapi saya capek, sakit. Pak Arjuna, gering saya ya awak, nyeri awak ya. Qala Haddatsana Abu Ahmad Abdul Wahhab ibni Muhammad Al-Qurani Bisamarqandi bi isnadihi an Hamid At-Tawil an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, au arada ayyusafiyahu, atau Allah ingin membersihkan dia, sabba alaihil bala, maka Allah akan menimpakan kepada dia cobaan. Sabban dengan curahan yang sangat banyak. Wa tajihu alaihi najjan, dan cobaan itu akan dihadapkan kepada dia dengan bertubi-tubi. Wa idza da'a qalatil malaikah. Orang yang Allah kehendaki dia ada orang baik, orang yang bersih dari dosa, Allah menimpakan kepada dia cobaan. Dan ketika dia sudah ditimpa dengan cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, wa idza da'a qalatil malaikah. Orang yang dicoba, diuji dengan berbagai macam cobaan, Pak Udin, akan berkata malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rabbi syauta ma'rufin. Wahai Tuhanku, ketahuilah suara itu suara yang aku hafal betul. Suara yang terkenal dari seorang hamba yang beriman, yang penuh dengan berbagai macam cobaan. Wahai Tuhanku, fa idza da'a as-saniyah, nanti kalau dia ditimpa dengan cobaan yang kedua,
mohon maaf. Nanti kalau dia berdoa lagi, tadi kan berdoa diabaikan, tapi kata malaikat, ya Allah, ini suara yang saya kenal baik, suara dari seseorang yang kalau berdoa saya apa, dia adalah orang yang banyak mendapatkan cobaan. Pakola. Maka Nabi orang itu berkata, ya Rabbi, kalau orang itu berdoa, wahai Tuhanku, qala Allah Ta'ala, akan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Pak Udin yang banyak cobaan berdoa, Pak Udin, saya nggak gampangnya nunjuknya Pak Udin aja Pak. Dia mau ke Mekah kok bentar lagi. Kalau seandainya Pak Udin nanti berdoa, sementara Pak Udin diberi cobaan yang sangat banyak, lalu Pak Udin berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, apa jawaban Allah? Jawaban Allah, labbaik, wahai hambaku, aku penuhi panggilanmu. Wasa'daik, dan mudah-mudahan engkau adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. La tas'aluni syai'an illa a'taituka. Tidaklah kamu meminta apapun kepada aku, melainkan aku akan berikan apa yang kamu minta. Pak Udin, minta naon oge ku Allah doaskeun. Kalau Pak Udin dapat cobaan, sabar. Maka nanti kalau Pak Udin berdoa, Allah akan mengatakan, labbaik ya Udin. Begitu. Aku penuhi panggilan engkau, hai Udin. Wasa'daika, mudah-mudahan kau bahagia. La tas'aluni syai'an, tidaklah engkau meminta apapun, illa a'taituka, melainkan pasti akan aku beri. Ini doa orang yang banyak mendapatkan cobaan akan dikabulkan, Pak. Au dapatu anka ma huwa syarrun, atau akan aku hindarkan dari kamu sesuatu yang jelek. Insya Allah kamu tidak akan mendapatkan apa-apa yang menjelekkan, yang menyusahkan kamu. Wadakharta indi laka ma huwa afdal, dan engkau telah menyimpan pada aku sesuatu yang lebih utama. Sekarang aku belum diberi, tapi nanti kau akan aku beri dengan yang lebih baik dari ini. Fa iza kana yaumul qiyamah, dan kepada Pak Udin kalau nanti pada hari kiamat, ji'a bi ahlil a'mal, maka akan didatangkan pada waktu itu orang-orang yang tukang berbuat kebaikan. Fawafu a'malahum bil mizan, maka kemudian akan diletakkan amalnya itu di atas timbangan. Ahlu shalah, orang yang rajin salat, timbangan salat diletakkan. Wasyam, puasa akan diletakkan di timbangan amal.
Wasodakoh, sodakohnya akan diletakkan di timbangan amal. Wal haj, hajinya akan diletakkan di timbangan amal. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan orang yang banyak mendapatkan cobaan, Pak Udin. Ya, Pak Udin. Enggak akan ditimbang sholat Pak Udin. Enggak akan ditimbang puasa Pak Udin, enggak akan ditimbang zakat Pak Udin, enggak ditimbang haji Pak Udin, enggak. Tapi pala yunsabu lahul mizan. Ditimbang Pak Udin. Segala amal Pak Udin teu aya nu ditimbang. Wala yansuru lahumud diwan. Tidak akan dibuka catatan amal Pak Udin. Wa yasbu alaihim al-ajri sabban. Pahala akan dilimpahkan kepada dia seakan-akan ditumpahkan dari langit. Kama yasbu alaihimul bala, seperti halnya dulu waktu hidupnya Pak Udin mendapatkan berbagai macam cobaan. Fayawaddu ahlul afiyah fid dunya, maka berkeinginanlah orang-orang yang di dunia itu senang, bebas, tidak ada cobaan. Lau annahum kanat takradu ajsamahum bil maqabir bil maqarid. Mereka berharap, kenapa aku dulu waktu di dunia nggak diberi cobaan? Coba waktu di dunia aku banyak cobaan, maka nanti aku akan bebas sekarang ini. Hanjakal aing ke dunia senang wae. Pak Arjuna, jangan gembira. Pak Arjuna, kalau Pak Arjuna senang terus, jangan. Jangan bahagia kalau Pak Arjuna nggak dapat cobaan dari Allah, jangan gembira. Malah nanti Pak Arjuna pada waktu dikumpul di padang mahsyar berharapnya, coba saya dapat cobaan. Coba saya dapat ujian. Coba saya dapat musibah. Lamma yarawna mimma yadhabu bihi ahlul bala minas syawab. Ketika dia melihat apa yang diterima oleh orang-orang yang di dunianya penuh dengan cobaan, dia lihat pahalanya luar biasa. Dia lihat ampunannya luar biasa. Dia lihat waktu ditimbang dia tidak ada amal yang perlu ditimbang, bebas. Begitulah Pak Udin. Ya, amun aya coba di ditu di Mekah, ulah guguru tuh. Ulah ambak-ambakan, ulah nyarekan ka pamajikan cek aing sia barang sia mah teu ngati teu nurut sia ka aing sorangan wae jadi sia nyasab tah ka mana buak. Jangan begitu. Sebab cobaan itu akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Fazalika, yang semacam itu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwa orang yang sabar itu pahalanya berlimpah-limpah.
bahwa orang yang sabar itu nanti segala timbangan itu tidak digunakan adalah firman Allah yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya akan dibayarkan kepada orang-orang yang sabar itu ajrahum bighairi hisab, balasan amalnya tanpa dihitung. Bighairi hisab, Pak Arjuna, tanpa dihitung. Diburuluk-burulukkan sampai timbangan itu nggak kuat menerima beban pahala dari sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Demikian Bapak-bapak, bagaimanapun juga kalau kita dapat cobaan, jangan gugurutu, sabarlah Pak. Terimalah cobaan itu, karena cobaan itu akan menghapus dosa kita. Karena cobaan itu akan menyelamatkan kita. Nanti di akhirat Pak Udin, ya, awas hati-hati di Mekahnya. Kalau baca coba Pak Udin. Saya mengingatkannya bukan senangnya kepada Pak Udin. Kalau senang nama tekudu di bejaan. Yang harus saya beritahu pada Pak Udin bahwa di sana kita akan banyak mendapatkan cobaan dan ujian, rintangan. Wa dzukira fil khabar anna mu'minan wa kafiran fil zamanil awal intalaqo yasidani as-samak. Diceritakan dalam hadis Nabi, fil khabar artinya dalam hadis Nabi, anna mu'minan wa kafiran, ada seorang yang beriman dan seorang yang kafir. Di zamanil awal, zaman pertama dulu, intalaqa yasidani, berangkat berdua mancing di laut. Ba'akhadzal kafir yadhkuru alihatahu, maka orang kafir itu setiap melemparkan pancingnya dia menyebut Tuhannya yang dia sembah. Bamarafa'a sabkatahu, tidaklah dia mengangkat pancingnya hatta ahadha samakan kasiran, sampai akhirnya dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ini Pak Yus, waktunya habis nggak? Gajan. Masih 3 menit lagi. Habis? Masih? Masih 3 menit lagi. Wa ja'alal mu'min, sedangkan orang yang beriman, tadi yang kafirnya gurawil deui. Orang yang beriman yadhkurullaha, pada waktu dia mancing dia ingat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaji'u syai'un, tapi ketika dia mancing dia nggak dapat apa-apa. Eueuh nu nyangkut eta lauk. Summa asaba samakatan indal gurub, tapi tiba-tiba ketika matahari akan terbenam, yang beriman itu
dapat ikan satu-satunya. Ainu kafir mah tadi laukna loba kacida. Sementara orang yang beriman nggak dapat. Geus rek maghrib karak menang. Terobat. Tapi ternyata ikan yang dia dapat satu-satunya itu meronta-ronta. Bahwa kok atfil ma'i murad deui ka cai. Jadi akhirnya temenang nanaon Pak Arjuna. Aya hiji-hijina murad deui. Enggak dapat apa-apa dia. Wa ja'alal mu'min yadhkurullaha fala yaji'u syai'un min bahwa atfil ma para ja'al mu'min wa laisa ma'ahu syai'un. Orang yang beriman itu pulang ke rumahnya teu mawa lauk hiji-hiji acan. Para al kafir, tapi yang orang kafir itu ketika dia pulang maqad talaat sabaqatahu. Kepisnya, tempat ikannya penuh. Pak Budi. Fa'asifa malakal mukmin. Maka merasa kasihan malaikat kepada orang yang beriman itu al-muwakkal bihi, yang memang dia itu ditugaskan untuk mendampinginya. Falamma sa'ida ila sama arahullahu maskanal mu'min fil jannah. Tapi ternyata ketika malaikat itu melihat ke langit, malaikat itu melihat tempat orang yang beriman itu yang mancing gak dapat apa-apa, dia justru adanya di sorga. Dia akan mendapatkan sorga. Faqala, maka berkata malaikat itu, wallahi ma yadurruhu ma asabahu ba'da ayyasira ila hadza. Demi Allah, tidak memberi madarat sama sekali apa yang ditimpakan oleh Allah kepada yang beriman itu mancing kebebenangan, tapi ternyata dia mendapatkan sorga. Wa arahu maskanal kafir. Tapi Allah memperlihatkan tempat tinggalnya orang kafir yang mancingnya banyak banget hasilnya. Finnar, dia ada di neraka nanti. Faqala, maka malaikat itu berkata, wallahi ma yugni anhu ma asaba minad dunya. Demi Allah, tidak ada gunanya buat dia mendapatkan kekayaan dunia menang lauk loba. Sementara engke di akhirat dia di neraka. Kenaon lauk loba tapi di neraka. Mendingan teu bebeunangan naon tapi di surga. Oleh karena itu Pak Arjuna, kalau kita tidak berhasil, belum berhasil, jangan gugurutu. Pada waktunya akan datang kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di akhirat nanti dengan kesabaran kita. Kalau kita gugurutu dapat dunia tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Mendingan di dunia kajian teu meunang nanaon, tertunda gitu, asal di akhirat menang surga. Begitulah bapak-bapak, ini cerita tukang mancing ya, cerita tukang mancing. Nanti kita akan sambung kembali insya Allah
kita masih panjang umur, masih bisa ngaji minggu depannya Pak Yus. Masih sekali deh insya Allah saya masih ngaji. Karena kami akan umroh Pak, tanggal 23 bulan Desember. Saya dengan Pak Yus akan umroh. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syami'ul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.